atau nomor Pak Erwin sarana nanti PKS luar biasa. Jadi kalau dari partai yang latar belakangnya saya ini aja kan gitu ya, jadi tausiahnya dominan. Itu saya, karena saya juga akademik kultural. Perkenalkan, nama saya Didi Hasanuddin. Memang KTP saya Kota Bandung, tapi kebetulan dipercaya jadi Ketua KIB Jawa Barat. Dan kebetulan dulu juga saya di HMI, Sekretaris HMI Jawa Barat. Dan Abi Badai Cobi mengusulkan, itu poinnya begini. Bagaimana kita mencari titik temu kolaborasi yang efektif dan betul-betul real dari relawan dengan partai. Anggap saja ini salah satu contoh, anggap saja, selain nanti saksi dan sebagainya. Tidak ada salahnya barangkali ketika partai, anggap saja Kota Bandung misalnya, atau PKS juga Kota Bandung Jawa Barat misalnya, dan PKB juga Jawa Barat, dijadikan, dan ini kan hanya 90 hari aja ya, 90 hari ke depan ya. Anggap saja putaran, dan kita kan, misi kita kan menang satu putaran. Ini yang kemarin dari itu. Artinya untuk 90 hari, kalau boleh saya usul, partai itu menjadi rumah besarnya relawan juga ya. Jadi saya ini kalau datang gitu, saya kebetulan agak dekat jarak dengan sekretariat PKS sebetulnya secara jarak. Jadi kalau misalnya partai-partai membuka kita ini sebagai relawan, meskipun keanggotaan yang bukan bagian dari keanggotaan PKB misalnya, atau tapi karena ini 90 hari ke depan, maka kita ini welcome dengan partai. Ketok pintu partai, assalamualaikum. Di mana kan Abi di KIB? Mana? Kopi keluar. Ya, kopi keluar. Ya minimal kopi keluar. Lebih jauhnya lagi kerjasama itu karena dalam 2 minggu terakhir ini di berbagai grup APK itu jadi perbincangan. Saya di desa ini, yang saya lihat adalah tadi Ibu ya. Nah, ini belum ada jawaban dalam 2 minggu ini minimal. Dalam 2 minggu ini ya. Meskipun saya lebih paham barangkali dalam soal teknis pencetakan akan jauh lebih efektif kalau sudah ada nomor urut. Jadi si capres ini ada nomor urut, maka dalam proses pencetakan mungkin nomor urut bisa jadi sekalian gitu ya. Itu yang saya pahami pribadi. Tapi kan berbicara teknis yang lainnya lebih baik tanpa nomor urut G langsung dipasang. Itu contoh satu. Contoh dua, barangkali ya, setiap partai koalisi menyiapkan panggung kecil di sekretariat masing-masing, sehingga barangkali maaf ya, ini memang tidak terlalu menyentuh kepada TPS, tapi untuk agar riang gembira demokrasi kita gitu. Jadi kalau ada relawan, mana di PKB ayah panggung, pilih ayah deklarasi di kecamatan X di relawan Y, mana sok mana kayak di partai mah nyayu bikin kopi misalnya. Jadi mari kita hubungkan keakraban ini lebih erat lagi Pak, karena ini tinggal 90 hari lagi. Artinya kalau setahun lagi mungkin terlalu panjang ya bisa latih, tapi kalau 90 hari kayaknya bisa lah kita gitu. Kayaknya 2 poin aja Pak, karena yang lain-lain mudah-mudahan nanti dari yang lain. Terima kasih, gitu aja. Pantur nuwun Pak Erwinnya tausiahna di transfer Pak. Terima kasih. Kalau bisa nanti selawat ya Pak. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari P24, nama saya Iswan Masono yang biasa dipanggil Cadar. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua DPD PRW. Dulu saya pernah ke PRW ya. Kalau dengan Pak Faisal, saya satu jemaah. Tapi beliau sekarang sudah pindah ya. Dan sama-sama jadi ketua panitia pembangunan Al-Kausar ya. Barangkali singkat Pak Yogas. Saya di pengurusan PWI Jawa Barat Pak. Dan saat ini saya cuti. Oleh karena semangat saya untuk suatu gerakan perubahan. Alhamdulillah saya juga di P24 ini sudah 2 tahun Pak. Kami sudah bergerak. Dan P24 jujur sudah terstruktur. Itu dari kabupaten kota sudah terbentuk di Indonesia. Bahkan kemarin kami sudah mengadakan suatu kegiatan apel siaga nasional di Grand Hotel, dan itu kami mengumpulkan sampai 1.000 orang lebih Pak. Dan anggaran kami berjibaku Pak. Tidak ada satupun serupiah pun dari mana-mana. Bahkan dorongan dari partai-partai itu tidak ada, dari dewan-dewan tidak ada. Ini adalah semangat yang kami bawa. Nah,
ada suatu kendala kita. Ini Pak Yoga juga sama-sama wartawan Pak dengan saya. Karena saya tertarik waktu kegiatan kemarin di Acamani Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak juga tadi. Di masyarakat itu memang kita itu ada di kepala, hati, dan perut. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi. Sebenarnya kalau Pak Anies ini sudah tidak terbendung Pak, alhamdulillah. Dari seantero Indonesia barangkali semua masyarakat untuk menggelar suatu perubahan. Tapi yang lebih suatu kendala lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said kemarin Pak. Insya Allah nanti barangkali bensin bakal naik, beras juga bakal naik, dan di kalangan Kristo dia mudah yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, cara untuk mengantisipasi itu kita barangkali bagaimana? Nah, itu. Untuk mengantisipasi itu Pak barangkali. Mengantisipasi apa Pak? Ya? Mengantisipasi apa? Ya kalau apa orang-orang yang terisolir segala macam itu, yang dalam arti kata mereka ya seperti tergoda itu. Barangkali kalangan intelektual menengah ke atas ya tidak. Nah itu barangkali langkah-langkah strategis yang akan kita itu. Kesadaran itu mungkin dari intelektual ke atas bisa sadar, tapi gerakan ke bawah ini barangkali sama-sama. Kedua saya beri apresiasi kepada Dedi Pak sudah mengumpulkan kita ini Pak. Jadi kita ini tidak ada bahwa P24 itu dekat Anies, ke simpul ini dekat dengan Anies. Sekarang kita sudah sektor kebersamaan Pak ya. Dengan adanya kesatuan ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Dedi. Barangkali saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya tadi juga saya kasih tahukan sekalian kepada para partai politik. Tadi ketika datang Pak, bahwa kita sudah di Jawa Barat ini para simbol-simbol sudah membentuk yang namanya sekretariat bersama. Artinya ketika nanti mampir ke PKS, mampir ke PKB atau ke Nasdem atau ke Partai Umat membawa misi dari Sekber. Jadi jangan sampai situ sebab ada juga keluhan ini itu bagaimana ya ayat 8 saya masih simpul Anies datang aduh jadi dia itu kumain deh lah kira-kira seperti itu. Nah sekarang sudah mengerucut karena kita semua siapa kita? Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Baik, yang ketiga saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sangat singkat, apa yang akan dipertanyakan pada awalnya unek-unek ya alhamdulillah barusan sudah terjawab sebetulnya. Artinya kami pihak relawan menginginkan ada kolaborasi dengan partai-partai. Artinya bahwa kami relawan tentunya walaupun punya semangat dan keikhlasan, tapi tidak lepas daripada ya dorongan dukungan daripada partai-partai yang itu. Nah, yang mungkin itu yang pertama yang sudah terjawab. Yang kedua mungkin ini hanya saran kepada kita semua bahwa terutama untuk mendukung, untuk menguatkan nanti terutama di dalam pelaksanaan kita di lapangan, berharap bahwa kalau bisa membuat satu wadah pengaduan Pak, pengaduan terutama pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Tentunya kalau misalkan kadang-kadang kalau nggak dibentuk secara paten misalkan wadahnya gitu, harus melapor ke siapa nih? Harus bagaimana gitu. Artinya kami punya salurannya untuk menyampaikan setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Yang terakhir untuk menguatkan terutama gerakan terutama Amin ini, kami berharap bahwa yang ada di sini mari kita dukung semua caleg-caleg atau calon-calon utama Bapak Erwin sebagai insya Allah calon wali kota. Mudah-mudahan kita bisa dikabulkan oleh Allah, dan juga caleg-caleg terutama yang menyangkut dari pengusung partai Amin. Mudah-mudahan kita dukung semua. Terutama tadi mohon maaf seperti Pak Yoyok tadi dia adalah sebagai caleg dari PKS untuk
Jawa Barat. Untuk itu ini perkenalan saja begitu. Terima kasih. Bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kepada partai pengusung, ya kan? Ini ada DPD Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi terkhusus untuk Jawa Barat Dapil 1 dan RI Dapil 1, juga untuk Kota Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ya itu untuk caleg-caleg yang lain itu kita bisa merapat. Artinya tentu saja selain tadi dikemukakan pikiran, hati, mudah-mudahan perut setidaknya dikasih kopi lah gitu. Maka silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Yegas. Bapak terus terang saja, kalau saya sepakat Pak apa yang Bapak bilang tadi. Kalau kantor PKB boleh Pak, mau dijadiin kantor perubahan juga boleh dipakai. Kantornya di Jalan Sudirman Pak. Silakan Pak, emang Bapak ini nanti saya buat surat resmi. Kalau emang mau di kantor di sana boleh. Kita kasih ruangan. Satu. Mau ke rumah saya juga bebas. Kan biasanya harus datang, ya. Kejadian lagi ada. Pak Yo pun katanya dewan atau saja rumahnya yang terbuka dari malam dari pagi sampai malam ya rumah saya Pak katanya. Iya, aku juga. Jadi urusan kopi gak jawab dah. Ya, itu mah gampang Pak. Kopi itu mah ada semua. Silakan. Terus yang kedua tadi terkait strategi untuk yang di bawah Pak. Terus terang saja Pak, saya sudah melakukan itu semua Pak. Karena kita perlu meyakinkan mereka bahwa uang 100.000, uang 50.000 sembako yang diterima oleh Bapak dan Ibu, saya bilang gitu Pak, akan menjadi penyakit buat diri Ibu. Dan di saat Ibu memilih pemimpin karena dikasihkan karena materi, Ibu akan menanggung beban dosa selama 5 tahun Ibu sendiri. Kita perlu jelaskan ke mereka Pak. Tapi alhamdulillah Bu, kalau saya sih begini Bu, tahu, tapi cara penyampaian kitanya harus kena ke hati Bu ya. Kalau hanya sambil lebih sih beda. Kalau saya sih setiap saya ketemu diskusi Bu, ada 100 orang, 200 orang, karena sampai 500 orang. Dengan saya jelaskan juga seperti itu. Kita edukasi masyarakat ini, kita edukasi, kita jelaskan dan lain-lain. Kalau ingin perubahan seperti ini, kalau ingin seperti ini ya, kalau yang ketemu saya sih, insya Allah ya, mudah-mudahan kan orang mah bukan doa, bukan doa, yang maknanya ya bukan ibalku, anu pernah orang dirubah, apa jadinya ngerti, kurang ngomong. Benar nggak Pak? Ya, kalau bicara pengen perfect sempurna ya kita ikhtiar kita saja. Ya kalau perlu kita persiapan juga mungkin, mudah-mudahan nanti ada komponen yang sama dengan pihak dari mereka. Mungkin saja Bu, kita kayaknya menjadi diskusi buat kita, karena ini politik Bu, akan terjadi pengelompokan. Kita survei mana kelompok sini yang emang sudah paham itu perlu pakai duit, ada di kelompok sini yang emang perlu diberi duit. Itu akan terpetakan Bu nanti. Ya mudah-mudahan informasi ini bisa masuk juga ke Ibu nanti, karena kita juga tahu, oh ini kelompok sini emang pragmatisme susah untuk kelompok ini nggak usah. Saya yakin kalau dengan PKS sudah terikat. Itu nanti ada pengelompokan Bu. Kita ada survei, anggaplah Kota Bandung, nanti bakal tahu Pak. Oh kelompok sini emang pragmatis, di sini kasih duit. Oh di sini cukup dengan dalil beres. Oh ini cukup dengan hadis beres. Pokoknya maksud saya itu kita pintar-pintar kita saja bagaimana kita mengatasi hal itu Pak Bu. Apalagi kalau emang relawan gerakan perubahan ini sudah berbasis RW atau RT, wah udah saya angkat jempol. Saya yakin kalau gerakan perubahan ini berbasis RT apalagi TPS akan kuat Bu. Hal itu ditranspasi pun perlu Bu. Ibu tewak Bu, kalau ada yang ngasih uang tangkep, kalau ada yang ngasih sembako tangkep sama Ibu. Kalau emang wani, tapi saya yakin itu bisa dipidana kan saat ini.
Saya bukti apa-apa, kita viralkan saja kalau memang ada pemberian uang, pemberian sembako, kita viralkan saja oleh Bapak Ibu semua. Tapi kalau bicara meyakinkan, ya kita sebagai orang yang paham terkait agama, kita yakinkan bahwa dengan seperti ini, ibu ini salah, bapak ini salah, gitu kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, saya lupa tahu yang ketiga, Pak. Pak, ketiga Pak. Yang ketiga apa tuh Pak? Apa tadi pertanyaan Bapak yang ketiga? Pos pengaduan. Pos pengaduan. Pos pengaduan, Pak. Boleh Pak, saya bilang saya siap. Kantor saya yang di Sudirman boleh dipakai juga untuk kantor gerakan perubahan. Boleh disuruh tulis posko pengaduan Anies Muhaimin ditempel pakai spanduk di kantor saya, boleh Pak. Kalau emang belum punya kantor untuk sebagai panjang, boleh Pak. Kita siap. Kebetulan itu kantor punya pribadi saya, jadi nggak ada masalah. Paling mana Pak di mana? Ada Pak ini Mitsubishi motor Pak. Nomor 300 ya. Lupa saya tinggal berapa lupa. Oh, Kota Bandung Bu. Kota Bandung Bu. Mungkin dari pinggir jalan Sudirman pinggir jalan. Silakan Pak. Kalau Bapak membuat hal seperti itu, Pak, begini Pak. Kita tidak sekarang ini jangan berpikir kita ini optim jadi galau, aduh iya kumaha kudu kieu, terus Bapak nyata ibadah, Bapak ngebantu memenangkan Anies nyata ibadah, bakal menang kalah eta udah. Bicara menang kedua urusan Allah, bukan Allah, bukan Bapak di sini hanya ikhtiarnya dua, lahir jeung batin. Kalau Allah terus tim jalan, tahajud bisa apa? Ya Allah, cingguan Anies begitu kan? Mudah-mudahan Anies Muhaiminnya terubah jadi tamanya orang kan gitu ya. Mudah-mudahan Muhaimin tidak yang jadi menteri. Ya. Jadi maksud saya seperti itu ya Pak ya. Jadi kita jangan bicara hasil, penting kita maksimalkan ikhtiar kita, doa kita untuk kemenangan Anies Muhaimin. Cukup ya. Tadi ada yang minta musyawarah, boleh? Boleh? Silakan dulu. Apa itu ada angkat tangan Pak? Itu ada angkat tangan kan bisa? Oh iya. Apa Pak? Ada pertanyaan Pak? Bapak itu angkat tangan. Bapak itu. Mau salawat dulu gimana? Oh, ada yang nanya. Jadi Bapak semangat puasan. Oh. Semangat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kesempatan emas kita bertemu, makanya jangan disia-siakan sehingga ganjalan-ganjalan kita itu tersalurkan sebagaimana mestinya. Saya sadar bahwa wapres dan wakil calon presiden, wakil presiden itu bukan pilihan rakyat. Itu kalimat pertama. Tapi yang memilih adalah partai-partai. Tidak ada yang bisa membantah. Memang faktanya begitu. Tapi kami sering melihat atau masyarakat sering melihat juga bagaimana dinamika dan perilaku partai pengusungnya. Ya. Begitu. Jadi kalau memang konsen betul sebelum, setelah dan akhir dari pemilihan presiden, itu biasanya orang akan plong. Partai itu bagus. Misalnya begini, kalau didasari oleh agama, amal ma'ruf nahi munkar, karena yang diusungnya Anies, PKB salah pun diganti Anies. Nah itu jangan gitu. Yang diluruskan, karena Bapak sendiri yang mengajukan itu. Dan sekarang itu begitu, karena pilihannya, dukungannya kita juga. Udah jelas salah, dibela-bela terus. Dia itu seolah-olah benar, bikin rasionalisasi. Nah sekarang pertanyaannya, gitu Pak. Jadi bagaimana partai-partai pengusung itu, gitu Pak, menyikapi begitu yang Bapak usung sebelum dan setelah jadi presiden dan wakil presiden itu. Yang paling depan di sini barangkali dia untuk digunakan, yang berikutnya harus diluruskan. Gitu ya. Nah ini pemahaman saya itu. Jangan yang sudah dalam sejarah perpolitikan gitu loh. Walaupun salah,
Ya, sampai manapun juga dibela-bela terus. Nah itu pola begitu tuh sudah tidak zamannya. Nah makanya partai pengusung yang itu mau seperti apa nih memperlakukan setelah Amin dicalonkan dan setelah akan menang dan setelah menang itu seperti apa gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada silakan Pak. Bapak kayaknya senior nih, udah sepuh juga katanya. Ya. Apa usia berapa Pak? Saya 67 mau 68. Aduh, ya. Bapak dua tahun lagi doanya bisa jabatin. Nih. Silakan. Oke Pak. Jadi begini Pak. Menurut saya Pak, saat ini kita jangan dulu berpikir ke sana Pak. Boleh Bapak punya asumsi seperti itu, tetapi itu akan menjadi handicap buat Bapak, menjadi unek-unek buat Bapak yang menjadikan Bapak jadi kurang ikhlas untuk memenangkan. Menurut saya Pak, ini Pak, kita perlu tahu Pak, ada syarat. Sebentar Pak, saya potong dulu, ada penting Pak. Jangan begitu, Anies itu teman saya Pak. Sejak dia sebelum rektor, saya sering ketemu, saya hafal betul Anies. Walaupun tidak didukung oleh PKB, saya didukung oleh partai lain, saya tetap pilih Anies. Iya. Sekarang Bapak diakui atau tidak bahwa Anies ini sudah berpasangan dengan Muhaimin. Bapak jangan dulu mengedepankan sujon, tetapi sujonnya dulu untuk saat ini. Nah terkait pergerakan Pak, emang kan saya juga punya klasifikasi Pak. Kalau kita memilih pemimpin, pertama udah ada Rasul, udah mensyaratkan di sahabat Rasul Pak, Bapak udah paham mungkin. Saya paham Bapak ini mungkin teman Anies dan lain saya jadi masalah. Bahwa Anies saya mengakui Pak, patanahnya sudah kena, sidiknya kena, tabriknya kena, amanahnya kena, tawajuh tidaknya kena Pak. Saya paham Pak, tawajuhnya kena, tasamuhnya kena. Termasuk tadi saya berharap kedua ini bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar Pak. Nah kalau Bapak sekarang berpikir bahwa nanti seperti ini, kalau saya ambil ke sana tuh, nah Bapak saat ini bagaimana mengawal? Apa jangan dilegalkan saja nanti kayak dulu kan ada projo ya Jokowi, Bapak legalkan saja ini gerakan perubahan ini untuk mengawal visi misi yang dikeluarkan oleh Anies Muhaimin Pak gitu. Bapak kawal nanti itu buat dilegalkan gerakan ini supaya mengawal pergerakan di saat nanti beliau-beliau ini sudah menjadi presiden. Bapak kawal, kalau emang belok ya Bapak teriak di situ. Bapak berarti mau menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bapak bergerak seperti itu. Menurut saya, tapi Bapak, ya. Jadi buatan Pak, apa Pak? Kalau saya sih tidak akan ke siapapun, saya tidak akan sujud. Saya mau sujud saja. Karena saya yakin bahwa dengan doa, dengan Bapak niat ikhlas, saya yakin yang awalnya niatnya mungkin saja jelek, tetapi karena keikhlasan di Bapak semua, dia berubah oleh Allah yang mukhalifal qulub. Dia berubah jadi baik hatinya. Karena dengan doa Bapak Ibu akhirnya dia berubah sifat yang awalnya buruk menjadi baik. Karena kata Rasulullah, orang yang paling beruntung adalah orang yang awalnya buruk menjadi baik. Itu orang yang beruntung. Jadi kita sekarang ini husnudon aja Pak. Sudon, jangan sudon, husnudon terus Pak. Menangkan dulu baru kita kawal. Punten Pak. Bapak yang udah menang pahala, kalau dia memimpin tidak melaksanakan apa yang dia janjikan, yang dia ucapkan, tidak diimplementasikan, saya yakin dia akan diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Buat apa? Intinya barangkali Bapak siap mengawal ya janji-janji. Siap. Oh siapa? Saya akan mengawal Pak. Kita akan menanyakan visi misi Pak. Visi misi ini sama Pak. Saya di anggota dewan itu niatnya ibadah Pak. Bapak bisa cek saya Pak. Tentang tadi tasawuful imadah manutun bil masalah. Bapak cek bagaimana rekor saya. Pak, gaji yang dikeluarkan dengan yang itu jauh berbeda Pak. Oke. Salawat siapa? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah
Rasulullah. Siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan mengganti dengan sebuah rahmat dari kita. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang ini jam sudah menunjukkan 11:10. Untuk itu silakan Bro Claire untuk selanjutnya. Mungkin saya ingatkan saja jam 12. Bapak RW. Selanjutnya kita akan Punten bisa salah persepsi. Saya sebenarnya maju ke DPR RI, Pak. Belum wali kota mah nanti masih lama. DPR RI dulu. selanjutnya kita dengarkan paparan strategi menang 57% di Jabar bersama Bapak Masma Punawan TNI Sugio. Kepada Bapak, waktu dan tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam ini kayaknya kok siang banget saya. Bagaimana tidak? Barusan para ustadz bicara, tiga-tiganya ustadz. Bapak ini kaget, sekarang bicara saya. Orang yang penuh doa bicara, sekarang ini orang penuh dosa. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Dedi, para ustadz, saya tidak menyebutkan partainya para ustadz karena ini ustadz temen. Sahabat militan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya perkenalkan dulu. Nama saya Sudio dari Jogja dulu. Saya tentara bekas. Tapi bukan bekas tentara. Tentara bekas artinya mudah-mudahan jiwa ketentaranya masih ada. Umur saya sudah tidak muda lagi, tapi mudah-mudahan saya belum tua. Saya pensiun tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Artinya saya sudah umur 63 tahun. Kalau Pak Ustadz bilang wafatnya Nabi itu 63 tahun ya. Saya nggak tahu tinggal berapa hari lagi, yang nggak tahu. Jangan dulu, Pak. Saya kebetulan Amin belum dilantik, jadi jangan dulu. Saya kebetulan bergabung di FKP 3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Manusia, Pak. Manusia. FKP 3. Manusia, Pak ya. Ya. Ya, belajar baru. Ya, saya kalau Pak Ustadz yang kenal ketuanya aja. Tapi perlu dicatat tadi yang disampaikan para Pak Ustadz, ini mudah-mudahan pertemuan pertama dan terakhir. Ingat ya, ingat Pak Ustadz, saya tidak menyebut PKB atau PKS. Ini jangan menjadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Tadi dari Bapak terakhir, ini kesempatan emas. Pertemuan ini bagus dan mudah-mudahan nanti dilaksanakan. Tapi yang melaksanakan jangan dari lama, Pak Ustadz. Ingat ya, kita tunggu undangannya dari para Pak Ustadz untuk melaksanakan seperti ini, oke? Ya. Ayo kita mulai. Saya izinkan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan hari ini. Kalau kebetulan kan saya tentara bekas ya, jadi saya selalu berpedoman kepada Sabta Marga dan dengan ilmu-ilmu ketentaraan. Pilpres 2024 itu adalah perang buat kita. Kesempatan terakhir buat kita untuk anak turun kita. Ingat, kalau kita kalah,
Jangan harap anak cucu kita akan hidup lebih baik dari sekarang. Mohon maaf saya tidak mendalil kehendak yang kuasa, tetapi secara teori, kalau 2024 kita kalah, jangan harap anak kita, cucu kita, anak turun kita akan lebih baik dari sekarang. Oleh karena itu, saya tadi bilang, para sahabat-sahabat militan, kita ini militan semua. Pak, jadi selaku pelaksana ini berapa harus mengeluarkan biaya dilaksanakan. Para ustadz diundang pendadakan datang. Saya juga kemarin didadak sebagai narasumber karena saya tentara bekas. Tidak ada kata tidak kecuali siap. Sama dengan ibu, bapak-bapak siap untuk menjemput perang 2024. Kita harus asumsikan bahwa itu perang, bukan main-main, bukan main 2024, bukan pemilihan yang main-main. Begitu kita kalah, jangan harap anak kita, cucu kita, anak turun kita akan lebih baik. Ingat ini, mohon maaf. Jangan harap kalau kita 2024 kita hasil dari dengan harapan kita akan lebih baik, anak kita lebih baik. Karena bapak lebih tahu, ibu lebih tahu apa yang akan terjadi. Nah, saya akan berbicara kondisi saat ini. Kita tahu bagaimana pengelolaan negara. Bapak Kusman, bagaimana pemerintah mengelola negara sekarang ini? Semuanya tahu kan bagaimana mengelola negara seperti ini? Hasilnya apa? Rakyat susah semua. Jangankan saja pensiunan jenderal juga susah. Karena apa? Pengelolaan negara begitu. Habis saya terpaksa ngomong pensiunan jenderal, walaupun hanya 2 bulan. Itu saja susah. Bagaimana masyarakat yang di kampung? Benar enggak? Tapi yang pensiunan bukan jenderal, yang level kolonel ternyata lebih enak. Itu bapak-bapak ada. Tapi secara umum, karena pengelolaan negara yang seperti ini, hasilnya seperti itu. Kita belum bicara utang negara berapa. Dari pengelolaan negara yang seperti ini, saya tidak perlu jelaskan karena bapak-bapak datang, rakyat sekarang susah. Dan itu nanti akan sengsara kalau kita tidak berjuang. Dari kondisi masyarakat kan seperti ini. Kehidupan susah di mana-mana, dan itu akan semakin susah kalau 2024 hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Boleh nggak saya tahu utang negara? Takut, berat. Seakan-akan ibu-ibu, bapak-bapak tidak bayar kita. Beras jadi mahal, minyak jadi mahal, gas jadi mahal, tempe yang mampu kita cuma tempe aja mahal, ya kan? Jadi semua jadi mahal. Jadi disitulah pajak-pajak yang harus kita bayar seperti itu. Yang harusnya beras itu terjangkau, sekarang terjangkau. Semuanya main naik. Kenapa naik? Ya untuk bayar utang tadi itu. Jadi jangan dikira ibu bapak-bapak tidak bayar utang, bayar. Bayarnya dari mana? Barang jadi naik semua. Itu kondisi saat ini. Terus kondisi berikutnya, ya, kalau kita melihat elektabilitas Amin, banyak media mengatakan nomor 3. Ada yang mengatakan kita boleh percaya, boleh tidak, tetapi kita tetap harus semangat. Anggap saja elektabilitas Amin nomor 3. Kita agak terjelek supaya kita semangat. Jangan kita beranggapan wah Pak Amin menang di mana-mana. Wah ketika ada kunjungan ratusan ribu hadir. Jangan beranggap yang bagus-bagus. Kita berasumsi bahwa elektabilitas sekarang paling kecil supaya kita semangat. Jadi mohon maaf, kita jangan berasumsi wah setiap kunjungan di mana-mana Pak Anies banyak. Memang itu kita syukuri, tapi jangan kita terlena. Jangan sekali-sekali
Ingat kesempatan kita cuma sekali. Kesempatan kita bangkit atau kita terpuruk berdua. Jadi walaupun ada yang mengatakan elektabilitas kita itu bagus, jangan terima. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak kan kampung-kampung yang tidak kenal Anies. Saya tinggal di Cibabat, Cimahi, di pesantren. Cina itu kampung bukan Pak? Bukan. Tapi Pak Amin nggak dikenal. Saya 10 hari saya nunggu anak saya di Cembeluit. Setiap pagi saya nongkrong dengan orang-orang yang mungkin ya masa saya apa? Saya tanya, kenal Pak Amin? Enggak. Cembeluit itu kan bukan kampung, bukan pelosok kan? Cembeluit bukan kampung kan? Pesantren juga bukan kampung. Tapi mohon maaf, banyak yang tidak kenal dengan Pak Amin. Itu tugas kita. Dan kalau yang di Bandung Cimahi saja Pak Amin tidak dikenal, bagaimana yang di ya Pak Amin ya maaf ya. Kalau yang di sini aja di Bandung Cimahi yang relatif di dalam kota, Amin ya, dua-duanya Amin itu kan ya kira itulah yang maksud saya itulah. Saya tidak mau yalan-yalannya. Yang penting itulah orang dikenal. Dan itu kondisi real, kondisi nyata seperti itu. Yang di kota saja bila belum dikenal, apalagi di kampung. Oleh karena itu kita harus berupaya supaya mengenalkan gereja. Gimana caranya? Terus yang sekarang kita sajikan kepada masyarakat kan slogan tentang perubahan yang dibawa oleh Anies. Apa perubahan itu? Intinya perubahan menuju masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Bukan masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang tidak dianggap. Sekarang masyarakat itu tidak diprioritaskan. Betul nggak? Ada undang-undang yang membuat masyarakat sejahtera. Adakah undang-undang yang pro pada rakyat? Ada enggak? Semuanya jauh dari ketentuan masyarakat. Oleh karena itu tentang perubahan ini kita harus sampaikan kepada masyarakat dan bahasa kita supaya masyarakat lebih. Karena sekarang kan sudah di framing setelah bahwa perubahan itu semuanya dirubah. Bukan itu. Ya intinya perubahan itu menuju masyarakat yang lebih bahagia. Harga menjadi murah, lapangan pekerjaan jadi banyak, kehidupan bermasyarakat lebih baik. Intinya masyarakat lebih diperhatikan. Ya, tadi juga sudah disebut di mana-mana ada BLT. Mereka serangannya luar biasa. Dan kita memang tidak punya. Tapi ingat, kita dulu Indonesia bisa merdeka. Lawan kita Belanda, lawan kita Jepang. Mereka punya senjata lengkap. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita punya senjata, tidak punya. Apa senjata kita? Cuman semangat bersama. Kita relawan itu banyak kita, bukan hanya banyak. Apa? Tetapi kan sekarang kita kan belum bersatu. Jujur saja kita masih bercerai-berai. Masih ibunya ini. Itu enggak boleh. Ingat, kemerdekaan kita dulu dicapai itu karena persatuan. Bukan karena seorang Jawa, seorang Medan, seorang Aceh, bukan. Tapi modal pertama adalah persatuan. Oleh karena itu, kita para relawan harus bersatu, termasuk bersatu kepada partai. Partai pun juga peduli sama kita. Mudah-mudahan partai mendengar dan ngobrol. Tapi kalau nggak mendengar, ya alhamdulillah. Ya. Saya tidak ingin saya mau ngapain aja. Saya bekas tentara, selalu ngomong apa adanya.
Disiplin. Dan besok kita perang. SKP 3 sudah pernah silaturahmi dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB. Ini kenyataan. Dan kalau kita cuma difoto buat apa? Kita butuh perang. Kita tuh mau perang, bukan kita foto-fotoan saja. Buat apa kita foto? Saya kepala di foto dipasang. Saya nggak butuh di foto saya. Besok kita tuh perang, Pak. Kita tuh besok perang. Kita tuh bersatu, bukan foto-fotoan. Karena saya tentara bekas. Jadi harus apa kan? Ya, ini mohon maaf saya sampaikan ya. Jadi saya tadi tertarik apa yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertama dan terakhir. Kita catat ya. Dan tadi Bapak yang menyampaikan ini kesempatan emas, mudah-mudahan bukan hanya sekali ini kita ketemu. Ini konten kita ketemu. Makanya saya kok jadi marah-marah ya. Karena kita berbekas. Beda kan? Kalau bicara ustaz yang penuh doa dengan orang yang penuh dosa, beda. Karena saya tentara bekas. Jadi saya sampaikan ini ngiri ya. Persatuan antara partai dengan relawan mutlak harus. Jangan relawan yang dari partai, sekali-kali lah partai dari relawan. Sekarang yang putus siapa? Yang putus siapa? Kita semua sama-sama butuh. Sama-sama butuh. Butuh semua, sama-sama. Butuh nggak? Pak Ustaz? Saya nggak berani duduk. Saya tidak ke sana. Tapi kalah. Butuh nggak? Saya ke sana dulu ya. Semuanya butuh. Relawan butuh partai pun butuh. Oleh karena itu, tolong jangan relawan yang nyari-nyari. Sekali-sekali lah kami dicari. Setuju Pak. Bukan kami sugihnya, bukan relawan. Makanya tadi saya dengar ceritanya itu tadi keluar air mata saya sampai menyiapkan ini kesana kemana. Betapa kurang apa pengorbanan ibu bapak-bapak relawan di kampung-kampung nyari suara, mempengaruhi masyarakat, masang banner. Saya tiap hari monitor perkembangan FKP kabupaten kota di mana-mana. Sedih. Itu relawan dari tanda kutip pensiunan. tentara bekas. Itu dia karena seakan kerja sendiri. Maaf ya, saya kalau lama-lama sempat saya mohon maaf. Pada emosi saya. Lagi BLT sekarang Pak yang lagi digenjot. Saya takut nanti kalau lepas minum dengan lepas itu. Kalau lepas kena partai nggak apa-apa, karena relawan, kan repot. Tapi nggak mungkin kita partai, karena rusak semuanya. Nah, tadi mengenai BLT ya, udah kejelasan apa serangan-serangan, yaudah kita nggak kuat, nggak usah khawatir. Kalau kita ikhtiarnya kuat, doanya kuat, apalagi kan kita ini ya pendukungnya partai-partai Islam ya kan? PKS Ustaz, PKB Ustaz, Umat Ustaz, Nasdem juga begitu. Sama Mas Umi. Masih, mudah-mudahan saja. Artinya walaupun mereka itu pada menyebarkan sembako dan nggak sedang. Nah, kemudian itu keterlibatan negara dalam pemerintahan sudah ada seperti itu. Cawe-cawe. Terus kalau kita mau perang, wajib kita harus tahu kelemahan kita, harus paham.
Kita tidak bisa hanya melihat kelemahan lawan kita. Kita pun harus tahu kelemahan kita. Beberapa kelemahan kita sumber dana kita terbatas. Sangat. Buktinya, kita pernah ada sumbangan belum dari partai? Belum. Bukan saya cuma nanya. Ya, belum. Alhamdulillah tidak dengar partainya. Yes. Kita sumber dana kita sangat terbatas. Kalau dibandingkan dengan mereka jauh. Kemarin kita nonton berapa truk? Ya. Benar, Kualitasnya korupsi, Pak. Ya. Saya tidak berani ngomong begitu. Jangan-jangan saya kebagian. Kedua, relawan kita belum terpadu. Kita harus akui. Padahal relawan kita itu sangat banyak. 5 menit lagi banyak. Relawan kita banyak, tapi kita masih berdarah-darah. Oleh karena itu, sekarang kan ini masuk sektor banyak. Kita lepaskan FKP, kemudian apa? Kita bersatu. Kalau kita tidak ada persatuan, jangan harap. Jangan harap dan jangan harap. Kita harus bersatu dan mudah setelah acara ini nanti kita akan ada komunikasi yang lebih baik untuk menyatukan relawan dan bersatu relawan dengan partai. Alhamdulillah partainya benar. Nah, yang berikutnya koordinasi dengan partai bagaimana? Lemah. Tersendat. Dengar Pak Ustaz. Jadi koordinasi antara relawan dengan partai seperti itu. Saya sudah mencoba, saya ke Nasdem, ke PKB, ke PKS. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ketemu, mudah-mudahan. Curhat ya. Bukan curhat. Kalau tentara Bekasi itu ngomong harus apa namanya? Kalau sekarang salah saya ngomong apa? Tapi alhamdulillah belum lapor. Makanya saya Bagus, sudah sumber dana kita udah lemah, ya toh. Kita tidak bersatu. Jangan harap kita. Padahal relawan kita itu mungkin kalau kita hitung lebih banyak dibanding dengan relawan tetangga kita. Cuman masalahnya kita belum bersatu. Ya, belum bersatu dan belum bersatu dengan terpadu dengan partai. Itu realitas seperti itu. Jadi saya mengharapkan setelah pertemuan ini untuk berikutnya kita lepas ego masing-masing kita. Harus tidak ada kata-kata lain kecuali bersatu. Oke? Termasuk apa? Yang ngomong bunyel bukan halu ya. Oke, baik enggak Pak? Sekarang Pak. Partai pendukung itu harus satu, jadi satu. Lanjut. Kita tuh punya kelebihan. Kita tuh militansinya tinggi. Tadi Ibu bisa membuktikan ya. Ibu bisa kemana-mana, uang sendiri kan? Uang sendiri Bu. Uang sendiri Bu. Uang sendiri loh. Bukan uang dari mana-mana kan? Belum yang lain-lain. Semuanya swadaya. Karena kita militansinya tinggi. Tetapi walaupun militansi kita tinggi, kalau kita tidak bersatu, nggak ada apa-apanya. Dan kita belum tutup sebenarnya. Mudah-mudahan ya. Bikin 5 menit ya Pak. Ini kan tinggal sedikit. Kita jumlahnya besar kita. Kalau tidak bersatu nggak ada artinya. Terus rakyat kita itu pengen perubahan. Rakyat kita itu semuanya pengen perubahan menjadi negara yang baik. Artinya kita didukung oleh masyarakat untuk pergerakan ini. Ya. Jadi kita punya potensi banyak. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana kredibilitas capres cawapres. Hanya orang yang tidak waras saja yang mengatakan tidak baik. Oke? Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak baik. Kalau kita tanya dengan hati kita berani,
Ya pilihannya cuma itu. Jadi kita punya pilihan bagus, masyarakat kita tidak butuh. Dengan kriteria yang seperti itu. Jadi itu barangkali yang saya perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya menggebu-gebu karena saya tentara bekas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tentara bekas dan punya semangat untuk berjuang bersama kita. Jangan buat Bapak Sugio. Ya. Tapi Hadirin yang berbahagia, sekarang kita sudah memasuki waktu istirahat sejenak. Nanti istirahatnya selama 1 jam. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi kelompok bersama Bapak Deddy Suhedi. Nanti dipandu sama Bapak Deddy Suhedi. Untuk hadirin semua sekalian, alhamdulillah makan siang sudah kita siapkan. Dikasih waktu 1 jam. Waktu untuk istirahat kami persilakan. Terima kasih. kepada para peserta workshop, jadi sambil menunggu kebetulan break ini kita insya sholat zuhur, terus makan, dan insya Allah mudah-mudahan jam 1 telah selesai kita buka seperti tadi katakan untuk diskusi dan untuk merencanakan bagaimana ke depan gerakan rakyat untuk perubahan di dalam workshop ini. Terima kasih. Kita break dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jam 1 kita masuk lagi. Mudah-mudahan sudah selesai. Oh. Berjuang untuk Pak Anies jadi presiden. Ya, setuju kan? Sekarang saya minta berhitung dari mana dulu terserah. Saya kira kalau bisa diisi dulu yang kosong agar mudah nih Pak. Masih ada yang sholat sama Pak? Ya nanti nyusul Pak. Kalau ada yang telat itu udah biasa Pak, di mana-mana pasti ada. Diisi dulu aja. Isi dulu. Belakang maju ke depan, mohon punten Ya. pisan dipayun supados katanya. Ya, kalau saya inginnya ke depan dan ke samping ini diisi dulu. Ya, yang depan itu diisi Pak, punten Bu. Ibu punten ngali we ke payung Bapak Ibu, oh ada, oke. Oh iya, saya paham. Segala macam tadi kira-kira Banten Hak. kan itu kira-kira
Oke. Sekarang saya minta berhitung 1 sampai 15 dari sebelah kiri depan dulu. Siap. 1, 3. Dan tadi kan saya menyampaikan 5. Bu, 6. Ibu, Bu, diulang ya. Bapak Ibu mohon fokus, Bu. Simpan dulu handphonenya sebentar aja sesaat. Diulang Pak. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Stop 15 di Bapak ya. Bapak mulai lagi nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 15. Bentar. Yang tadi 1 sampai 15 kelompok 1. Yang dari sana 1 kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 dimulai nomor 1 lagi. 1, 2, 7, 8, semuanya baca. Minus 11. Berarti kurang 4 ya. Berarti yang nomor 15 pindah ke sana. Ya, yang 15 sana yang 15. Nomor 15. Nah, dengan 15 ini pindah ke kelompok 3. Jadi kita bagi 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 ke depan dulu. Nah, berjejer dulu. Kelompok 1 berjejer dulu. Dikurangi yang nomor 15. Ya. Kelompok 1 silakan Sampai nomor 14. sampai dengan nomor 14. Ya, nanti enak. Di sini aja lah, Kak. Ya, boleh. Ngayung. Kelompok 1 Sebelah sini Bu. Kelompok 1 sampai 14. Kelompok kedua ke depan. Kelompok kedua ke depan. Kelompok 3 udah siap? Kelompok 3 udah siap? Di sini ke sini coba. Kelompok 2 sudah, kelompok 3. Mana berderet, Pak? Dari depan dong. Mana kelompok 3 dari depan. Kita bikin 3 kelompok. Yang pertama 3 kelompok ini nanti mendiskusikan dengan topik yang ada satu. Yang kedua kami berharap selesai sebelum asar, ya. Yang ketiga nanti dari masing-masing kelompok 1 orang memberikan presentasi 5 menit, nanti tanya jawabnya 10 menit, jadi punya waktu 15 menit. Atau mungkin lihat situasi, atau pemaparannya nanti 5 menit atau 7 menit, nanti diskusinya 15 menit, berarti 20 menit per kelompok. Berikutnya begini Pak, Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah untuk merumuskan, untuk mencari solusi yang baru dengan tema yang ada Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Gerakan Rakyat untuk Perubahan ini bagaimana kita membangun imajinasi masyarakat ini bisa mencoblos Pak Anies sebagai presiden. Itu intinya. Nah, bagaimana mempengaruhinya? Karena saat ini ada 2 opsi di masyarakat ini. Ada yang masyarakat yang pragmatis, ada yang idealis. Pragmatis, kalau kita ajak misalkan, Bapak Ibu nanti nyolong Pak Anies, mana duitnya sebaraha? Itu biasanya pragmatis seperti itu. Tapi ada yang idealis, dia memang militan, senang dengan Pak Anies. Nah, Bapak Ibu tugasnya bagaimana mengemas Pak Anies ini supaya seksi, tertarik oleh masyarakat untuk dipinang, untuk dicoblos itu. Nah, sekarang kan gini persoalannya, bahwa 3 calon presiden ini, kita ini punya calon yang serba kurang, Pak Anies. Calon 1 misalkan dari, jangan direkam ya ini ya, dari Prabowo, wah ini sangat kaya raya, dengan materi kaya raya. Apa yang kurang? Nggak ada. Ya. Terus dengan sistem dia kuasai, dia pendukungnya kan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini semua berkuasa. Sebelumnya KPK masih mending dulu, masih ada independen. Sekarang anak buahnya Pak Jokowi, anaknya buah presiden.
Mana yang bukan anak buahnya presiden? Nggak ada. Jadi di sini artinya untuk calon presiden Prabowo segala punya. Ganjar juga orang kaya di dukungan. Kalau Pak Anies nggak ada, karena ada merek amunisi aja udah jadi tersangka, dipanggil, diperiksa dan lain sebagainya. Itulah. Jadi untuk calon Pak Anies, kita sebagai relawan bagaimana meyakinkan ke masyarakat ini bisa mencoblos Pak Anies. Yang berikutnya, saya sudah menduga pesta demokrasi ini pada saat Pilpres 99% pasti sengketa. Belum curah, sengketa. Nah, ketika sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ketika di MK siapa yang menjadi ketua MK-nya? Kan gitu. Kita tetap kalah. Sekalipun suaranya banyak. Saya menginginkan bahwa Pak Anies jadi presiden, suaranya banyak dan dilantik. Percuma kalau suara banyak itu bisa dilantik, tidak jadi presiden, tidak sah. Nah, ini penting. Tadi saya ada masukan dari Bapak ya, betul juga. Dengan labelnya Amin, ini kurang pas. Kalau untuk Bapak Ibu nanti ketika sosialisasi ke masyarakat, khawatirnya masyarakat di bawah ketika masuk bilik pencoblosan, mana ngaran Amin teh Allah. Jangan sampai itu. Jadi harus bisa menerjemahkan di bawah. Jadi sebaiknya dipisah pada saat kita sosialisasi ke masyarakat. Coloklah Anies Baswedan, bukan Amin, nggak ada nanti nama Amin di sana. Ya, satu itu. Yang kedua, ketika nanti terkonfirmasi dengan saya bahwa katanya kotak suara ini tidak dipakai barcode. Bapak Ibu ini jualan ini aja barcode-nya ada. Air mineral 500 perak, air barcode. Nah, ada kotak suara ke negara jadi pakai barcode. Kan gitu. Kenapa perlu barcode? Supaya tidak ditekan-tekan. Ketika kita kawal pada TPS dengan kekuatan saksi, dari TPS dibawa ke desa, di jalan, saya pengen kencing, disuruh saksi urang teh, ku polisi teh, tolong beliin rokok, ditugerkeun. Kalau nggak ada barcode kan nggak ada pegangan. Ini juga harus jadi pemikiran kita. Nah, makanya saya di sini dengar dari Pak Ustadz Tarmuji, Ketua Jabar Manis, saat ini 2024 Pak Anies jadi presiden, kalau tidak revolusi. Jawabannya itu. Dibawa kemana KMK ya tetap kalah. Terkecuali nanti sebetulnya Pak Sugio ini ada materi 57 itu minimal Jawa Barat itu 57%. Agar tidak bisa dicurangi. Selama 1-3% itu masih digoyang-goyang gitu. Masih bisa dicurangi. Mudah-mudahan minimal 57% ini bisa untuk kemenangan. Kembali ke judul, Bapak Ibu di sini kebanyakan yang saya undang itu sebetulnya ketua DPD-nya ya di Jabar 1 di Kota Bandung sama Kota Cimahi. Nah, ketua DPD ini bagaimana bukan saja hanya angan-angan, tapi sudah terrealisasi membentuk korsa membentuk Korlur. Ya, Korlur nanti mencari orang untuk dijadikan saksi. Karena kekuatannya harus saksi di TPS. Kalau sudah nanti dapat calon saksi, itu kita cari yang militan. Jangan sampai nanti kita menunjuk saksi minta ongkos. Kita belum ada. Sejujurnya hari ini pun kita tidak dibiayai oleh pusat, tidak dibiayai oleh pusat. Maaf kata kalau saya sombong, bukan bermaksud sombong.
Saya ini dari kantong saya sendiri pribadi kegiatannya. Jadi saya ini di sini maksudnya, ya, saya maksudnya di sini artinya mencari calon saksi untuk ditetapkan nanti pada saat pemilihan. Nah, calon saksi ini kalau sudah dapat nanti kita daftarkan, nanti ada pelatihan untuk saksi. Jangan sampai jadi saksi tapi apa yang harus dikerjakan? Itu kan mubazir nanti. Jadi nanti bagaimana cara tugas pokoknya saksi, bagaimana cara mengambilnya. Karena tahun 2019 ketika Prabowo mengajukan di MK itu kalahnya kan gini, hanya ada foto nyoblos unggul, tapi tangannya aja. Itu tidak bisa dijadikan untuk bahan. Jadi harus kalau mau moto, mau video, seluruhnya badannya coblos itu. Nah itu baru. Atau misalkan dalam penghitungannya, makanya harus harus diantisipasi pada saat penghitungan. Tidak boleh si itu pakai cincin, karena dengan cincin bisa jadi bolong ini suaranya. Nanti barangkali dari Pak Yoga nanti ada penjelasan. Jadi kembali lagi dari diskusi ini mencari saksi. Yang kedua, bagaimana untuk membangun masyarakat Sundana apa ya di Bibita supaya mencoblos Pak Anies ya gitu. Yang berikutnya, kalaupun nanti terjadi sengketa, ya ini udah sulit ya kita ajukan ke MK juga. Sekalipun sekarang MK-nya baru Pak Soeharto. Tapi apakah pesanan dari rejim atau memang dari masyarakat, itu kan tidak tahu. Tetap aja itu di bawah kaki tangannya presiden rejim sekarang. Nah ini yang terakhir barangkali apa yang disampaikan Pak Tarmuji, kalau nggak menang revolusi. Karena sulit. Kenapa revolusi? Karena gini, hasil dari survei kita itu artinya survei dari partai pengusung, bahwa untuk Pak Anies Provinsi Banten kita menang sebesar 67%. Untuk Provinsi DKI kita 80%, Pak Anies menang. Untuk Jawa Barat, sebelum Pak Anies bergabung dengan Pak Caimin, itu memang tinggi. Ketika bergabung memang agak turun. Bahkan ada yang CLBK balik lagi. Kan kita ini kebanyakan yang pendukung Pak Anies ini buangan dari Pak Prabowo dulu, termasuk saya dulu juga menolak Prabowo gitu. Tapi dengan kekecewaan kita ini kita berpindah ke Pak Anies. Nah sekarang pada saat digabungkan dengan Pak Caimin, turun dulu survei kita. Tapi sekarang naik melebihi. Tapi sekarang Jawa Barat di posisi sekarang 57%. Nah, saya bagaimana untuk meningkatkan, karena minimal 57% insya Allah tidak bisa dicurangi. Kalaupun itu agak sulit. Jadi bagaimana melebihi dari 57% untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Timur, untuk Sumatera, dari Aceh sampai ke bawah Pak Anies menang. Jadi kalau kita bisa mendongkrak Jawa Barat bisa sampai di atas misalkan 60%, insya Allah kita leading, menang. Anies Baswedan menang, ya. Jadi seperti itu. Berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu, tugasnya sekarang mencari simulasi, menciptakan bagaimana masyarakat kita ini mencoblos Pak Anies. Jadi 3 kelompok ini nanti siapa yang ditunjuk jadi ketuanya memberikan pemaparan 7 menit, berikan diskusi 15 menit, 1 kelompok. Jadi nanti tanya jawabnya diskusinya silakan. Barangkali ada yang oke.